Selamat siang adik-adik sekalian. Seharusnya dalam blok dermatologi ada satu poin yang penting, yaitu tentang pengalaman belajar di lapangan. Tapi karena kondisi kita kayak ini misalnya ada COVID-19, kami berusaha dari kita, dari bagian kulit dan kelamin RSUD Sanjiwani, berusaha memberikan nanti pengenalan tentang kondisi kulit dan kelamin. Kita mulai nanti perkenalan dari tempat kami, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke ruangan poli ya. Poli nanti ada beberapa kegiatan yang seharusnya kalian datang ke sini, tapi tetap kita akan memberikan suatu informasi yang mungkin nanti bermanfaat saat kalian masuk ke bagian kami, saat kalian nanti jadi dokter muda di bagian kulit. Habis di poliklinik kita bisa melihat kegiatan-kegiatannya, kita langsung menuju Bangsal. Oke, setuju? Let's go. Silakan dokter, nanti perkenalkan. Kalau begitu perkenalan dulu ya dok ya. Ya, saya Dr. Made Sudarjana. Sebelah saya Dr. Made Bagus Basuki Yohartika. Ya. Ini yang cantik-cantik berdua. Saya Dr. Lohmade Budiani dan saya Dr. Sajijawa. Nah, inilah akan membimbing kalian nanti setelah kalian masuk Poskap di bagian dermatologi rumah sakit daerah Sanjiwani. Semoga kalian lancar, kuliahnya lancar, termasuk juga nanti bisa bergabung sama kami suatu saat nanti. Terima kasih. Sekarang kita mulai aja pengenalan masing-masing ruangan oleh teman-teman saya, Dr. Said dan lain-lainnya. Lanjut kita ke Bangsal. Oke, let's go. Kami akan memulai untuk perkenalan ya tentang poli kulit dan kelamin Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Jadi poli kulit ini terdiri dari beberapa ruangan. Kemudian yang pertama kita akan menyukai di sini adalah bagian administrasi. Di sini ada medisnya, Bu Desa sama dengan Bu Kades yang bertugas ini. Jadi pasien baru datang bukan dari ruang registrasi di bawah, akan di sini, kemudian akan dibuat registrasi di sini, kemudian akan dilengkapi datanya sebelum diberikan ke dokternya untuk dilakukan pemeriksaan. Nah kemudian di sini ada beberapa ruangan. Di sini adalah ruangan renang medis dan juga ruang untuk peristirahatan ya. Kemudian saja di sana. Jadi kalau misalnya kalian tugas ini juga bisa menitip tas di sini ya. Ini ada ruang rekam medisnya. Selanjutnya, ruang ini adalah ruang bedah kulit. Ya, di sini kita melakukan tindakan-tindakan bedah. Silakan. Bedah yang kita lakukan di sini mulai dari elektrosurgery. Di sini kita punya alatnya. Sendiri bisa kita lakukan di sini, kadang juga bedah yang lain scalpel kita lakukan di sini. Jadi ruangan ini menurut saya cukup bagus ya, dan peralatan yang cukup lengkap semuanya ada di sini untuk kita melakukan tindakan bedah minor di sini. Selanjutnya ini ruangan kita gitu ya. Ini adalah ruang untuk periksa pasien. Ini untuk anamnesis dan pemeriksaan fisiknya bisa kita lakukan. Kemudian, di sini juga kita perlu diketahui di sini bisa dilihat di sini adalah ruang fototerapi. Di sini ada Dokter Basuki dan Dokter Budiani ya. Jadi ada ruang fototerapi. Di sini kita punya alat fototerapi neuroband UVB. Jadi ini adalah yang neuroband. Jadi dengan panjang gelombang tertentu yang memberikan efek terapi. Jadi kita bisa minimalisir efek sampingnya, kita punya alatnya ini. Cuman ini adalah alatnya masih yang fraksional. Maksudnya nggak full body kita lakukan ya fototerapinya, jadi fraksional. Per lokasi kita lakukan fototerapinya. Sini biasanya fototerapi yang paling banyak masih Psoriasis sama vitiligo. Ya. Selanjutnya ini adalah ruang untuk IMS atau stimulasi seksual. Ini kita lihat ruangannya. Ini kan karena merupakan pemeriksaan genitalia ya, jadi ruangannya masih yang cukup
tertutup ya untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Ini ruang kita Pak. Ini adalah ruang dokter spesialis. Ya, setelah ruang-ruang tadi, ini kita memasuki ruangan untuk supervisor. Jadi kami berkumpul berapa di sini dengan meja dan kursi masing-masing. Jadi kami sering gunakan ruangan ini untuk berdiskusi ataupun rapat mengenai masalah pelayanan di rumah sakit dan juga mengenai bimbingan terhadap dokter muda di sini. Ruangan lab, jadi sini kita bisa melakukan pemeriksaan lab sederhana, misalnya tadi KOH, Gienza, dengan pemeriksaan di bawah mikroskop cahaya. Dokter saya ini dokter spesialis kulit yang bertugas di Poli Pajari ini Pak. Bapak kesana karena keluar sakit kulitnya. Yang sebelumnya bisa tahu ini namanya Bapak sih Pak? Kada? Kembarnya. Umur berapa? 26. Tanggal lahirnya tepatnya? Tanggal 6 Iya. bulan 5 Iya. tahun 1993. 1993 nih. Pekerjaannya apa Pak? Proyek Di proyeknya. Alamatnya Pak? Ramli Mandi. Nomor teleponnya? 005 Iya. kedua 36 Iya. 006 013. Iya. Sebelumnya Niki Bapak pengen alergi obat gitu? Pernah misalnya pas habis minum obat gatal-gatal gitu ada juga gitu? Alergi makanan gitu ada? Ada. Iya Pak. Niki Bapak katanya ada keluhan kulitnya nih. Kalau yang boleh tahu kenapa juga keluhan kulitnya? Ada letal itu. Gatalnya? Yang mana gatalnya? Oh Niki. Iya. Di sini juga. Oh berarti ada di lengan, di tangan gatalnya ya? Ini. Oh iya. Nikah sejak kapan Pak? Ampun ini 1 mingguan. 1 minggu. Oh, iya. Jadi ini dari 1 minggu. Terus awalnya kenapa Bapak ingat? Bapak lihat gatalan itu awalnya seperti mana? Ini ke empuk-empuk Ya. setelah ini makan kan juga. Jadi awalnya merah-merah gitu ya. Udah gitu setelah merah-merah itu kok napi kelihatannya napinya tambah melebar atau gimana? Oke, dulu dia Kecil gitu ya, itu dia tambah melebar ya kan ya. Nah Niki rasanya Bapak gatal Niki? Gatalnya kalau gatalnya itu gimana Bapak rasakan? Apa sampai mengganggu aktivitas, misalnya sampai ganggu tidur atau Bapak lagi bekerja gitu terganggu? Terus ininya gatalnya Niki Pak rasakan terus-terusan nanti atau pada saat napi misalnya kata waktu Bapak berkeringat, bekerja gitu gatalnya nambah gitu dibanding dengan istirahat? Oh ya, dan ya. Berarti gatalnya Niki dirasakan pada waktu berkeringat nih, pada waktu aktivitas ya lebih gatal rasanya kan sampai mengganggu aktivitasnya juga terganggu. Kemudian kita apa namanya itu kira-kira Pak pernah nggak berusaha untuk meredakan gatalnya Niki napi Pak dirinya pakai misalnya? Pernah ke salep. Oh salep nanti Pak ya? Poneson. Nanti? Poneson. Inerson. Iya. Oh inerson itu dipakai ya. Kalau pakai Niki gimana? Nggak sih keringan. Ya, gatalnya berkurang tapi kalau nggak sembuh ya Iya. caranya balik lagi ya gatalnya nih. Nike selain gatal Pak, napi malu keluhan Bapak rasakan di kulitnya Niki? Ini apa? Sakit-sakit di ini Nggak nyaman ya? Iya. Oh, oke. Terus kenten Pak, kenten keluhan Bapak makin, keluhan Bapak sebelumnya misalnya sakitnya Bapak sebelumnya nih kan napi, kan misalnya sakit kencing manis, asam atau apa gitu ada, betul-betulnya. Bapak mekarya di proyek, berarti sering kena misalnya semen-semen gitu sering. Tapi berkeringat juga sering juga ya. Terus ini di keluarga ada yang suka di Bapak keluarganya? Gatal ini ada? Nggak ada. Kalau pakai handuk sendiri-sendiri atau bersama Pak misalnya? Sendiri. Sendiri-sendiri sudah. Kalau mandi sehari berapa kali? 2 kali. Dua kali. Tapi memang pada pekerjaannya memang sering berkeringat
teringat ya kita lagi proyek gitu nih sering lembab gitu ya kulitnya nih. Terus di rumah ada yang seperti Miki nih. Terus bapak ngobatinnya cuma bapak bilang pakai itu apa Inersom itu aja ya. Gitu. Gitu rasanya berarti Nike selain apa namanya pakai Inersom ada pak ngoles-ngolesin napi misalnya borek atau apa gitu ada. Ini Pak coba yang lihat dulu nih dengan kulitnya nih. Jadi kita sebelum melakukan pemeriksaan fisik secara dermatologis, sebelumnya kita melakukan pemeriksaan fisik vital ya. Jadi kita ukur suhu dan kalau misalnya di sini suhu, tekanan darah, nadi, dan juga kita lihat keadaan mau pasiennya. Nah secara status vital dari pasiennya tidak ada masalah, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan dermatologisnya. Sekarang kita bisa lihat ya. Pada pemeriksaan fisik dermatologis, syaratnya adalah kita melakukan pemeriksaan di tempat yang terang agar lesinya itu bisa terlihat dengan jelas. Kemudian kita lihat lokasi-lokasi lesi itu di mana, dan kita bisa cari di daerah-daerah lain yang sesuai dengan predileksi penyakit yang kita curigai. Ini kipannya yang kita lihat di sini lesinya. Mungkin bisa ditunjuk lebih dekat lagi. Kita lihat di sini adalah makula eritema. Ada di sini dan juga di tangannya Pak ya. Di tempat lain di mana lagi ada Pak? Di badan ya. Jadi lebih dari satu makula eritema multiple. Kemudian kita lihat di sini batasnya tegas. Batas tegas, kemudian bentuknya ada yang bulat, ada yang tidak beraturan. Ukurannya mulai dari numuler hingga yang di belakang besar juga Pak ya. Oh ya. Ini mulai mungkin nanti kita lihat di belakang mungkin hingga plakat ya. Jadi kita sebutkan ukuran dari yang paling kecil ke besar dengan skuama putih di permukaannya disertai dengan papul eritema pada bagian tepi lesi. Papul eritema pada bagian tepi lesi ini menunjukkan bahwa lesi itu adalah lesi yang aktif. Sehingga tadi pasien juga mengeluhkan tumbuhnya lesi ini secara kronologi makin melebar ya. Kita lihat di sini juga ya. Nah, coba lihat di sini. Nah kalau ini lesinya kita lihat batasnya nggak setegas tadi ya. Ini tidak lebih tegas dari tadi lesinya. Ini kita bisa sebut mungkin gambarannya tidak terlalu jelas sebagai suatu bentukan jamur atau tinea. Kita sebut dengan tinea incognito. Beda dengan bentukan yang tadi yang jelas ya, ada central clearing, tepi menini. Lesi yang tadi kalau ini tidak terlalu jelas batasnya. Mungkin sebelum karena pengobatan sebelumnya yang sempat diberikan nanti Pak Inersom itu ya diberikan steroid topikal sehingga lesinya jadi tidak sejelas dulu. Tapi ini belum sembuh ini. Jadi kelihatan aja radangnya berkurang tapi jamurnya masih ada. Ya Pak, mungkin yang melihat nih dari keluhannya Bapak, dari ini apa namanya setelah yang periksa kulitnya. Kalau saya dicurigai ke jamur nih. Nanti untuk lebih memastikan lagi, kebetulan di sini kita punya lab sederhana gitu. Nanti diperiksa, caranya nanti dikerok sedikit kulitnya, kemudian kita lihat kerokan itu di bawah mikroskop. Napi wenten, napi jamurnya gitu ya, biar lebih jelas lagi nih. Bapak bersedia Pak nih? Sebelum melakukan tindakan, dilakukan 6 langkah cuci tangan. Pemeriksa menggunakan sarung tangan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Dalam blok 39 dermatologi kita harusnya melakukan istilahnya praktikum ya pemeriksaan. Nanti ada yang pemeriksaan dalam dermatologi dan salah satunya adalah yang lain adalah pemeriksaan KUH dan Woodland yang nanti mungkin akan bermanfaat terutama untuk mendiagnosis kasus-kasus jamur ya jamur. Jadi kita tahu bahwa jamur ada yang dipikosis, ada yang superficial mikosis, yang superficial misalnya ada istilahnya dermatophytopexy, itu tinea istilahnya dan nanti kalian dapat di kuliah. Ada yang mungkin yang
non dermatopet seperti panu, orang bilang Gastrosipora polor dan Candida. Itu semua bisa kita lakukan pemeriksaan tambahan ternyata untuk meyakinkan diagnosis dengan pemeriksaan KOH. Jadi nanti akan diperagakan bagaimana pemeriksaan KOH dan kalian harus bisa mengerjakan. Ini kompetensi Pak. Di UKM PPD juga pemeriksaan KOH salah satu yang sering keluar. Jadi setidaknya kalian harus menguasai benar gimana cara pemeriksaan KOH ini. Jadi kasus ini kalau kita lihat, saya sebagai dokter, mungkin kalau Dr. Sayu saat ini sebagai pemeriksa ya, ini terlihat beberapa kelainan bisa disebut ini ya. Ya, nanti kalian harus tahu ya fluoresensinya apa yang nampak di sini. Kelihatan sekali bahwa di sini ada mungkin peninggian kulit pada tepinya, istilahnya bubble erythema. Jadi kalau kita lihat fluoresensinya, mungkin ada patch, erythematus, batasnya tegas. Pada bagian tengahnya mungkin ada squama, kesannya menyebut. Pada tepinya ada bubble erythema. Ini bentuknya bulat, istilahnya annular lesion atau orang bisa bilang berbentuk cincin ya, sering kita temui pada kasus-kasus dermatopet infeksi. Apakah ini benar dermatopet? Kita harus mencari. Apa yang kita harus cari? Nah, kalian harus baca. Kalau kita memeriksa sesuatu, pasti kita ada yang kita cari. Nah, kita buktikan nanti pemeriksaan ini tujuannya mencari apa dia? Ya, kita akan mencari komponen-komponen jauh itu. Apakah itu berupa HIPA dan spora dan sebagainya. Tapi pemeriksaan ini tujuannya bukan untuk mencari spesies jamur, tapi tujuannya adalah ada nggak komponen jamur. Kalau ingin langsung atau ingin berikutnya melakukan pemeriksaan lain, itu pemeriksaan tambahan, jadi perlu diperiksa dengan media agak kita biarkan. Kalau kita ambil si mikroskop nanti kita dapatkan komponen-komponen yang mengarah ke arah spesies jamur. Saya itu komentar saya nanti Dr. Sayu dan teman-teman kita semua sebagai pengganti kalian, harusnya kalian yang praktikum akan memperagakan bagaimana cara pemeriksaan kerokan kulit pertama. Tapi jangan lupa bukan kerokan kulit aja, nanti juga termasuk kuku, bisa diperiksa jamur pada kuku, misalnya onychomycosis, kemudian pada rambut dan sebagainya, bisa kita lakukan dengan pemeriksaan KOH. Saya kira demikian komentar saya. Tolong ikuti nanti setelah ini tentu ada post testnya. Kalian ikuti bagaimana caranya. Silakan. Terima kasih. Silakan Dr. Sayu. Terima kasih Pak ya, sudah mau bergabung dengan kita dan jadi guru kita istilahnya. Silakan Dr. Sayu. Terima kasih Dr. Wade. Jadi pada saat ini kita akan mendemonstrasikan cara pemeriksaan penunjang sederhana dengan KOH. Kebetulan Bapak di sini sudah siap nih, sudah setuju untuk dilakukan pemeriksaan penunjangnya Pak ya. Sudah setuju, pastinya kita siapkan alat-alatnya. Kita bisa gunakan siapkan kasa steril, alkohol, kemudian larutan KOH. Di sini kita bisa gunakan 10% karena kita akan menggunakan pemeriksaan KOH pada kulit. Untuk pemeriksaan KOH pada bagian-bagian dengan keratin yang tebal, kita bisa lakukan berikan larutan KOH yang lebih tinggi konsentrasinya. Misalnya pada kuku kita mungkin butuhkan sekitar 20% ya. Kemudian sekarang scalpel, pinset, gunting, gelas objek dan cover gelas, kemudian selotip dan kertas yang bersih. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan KOH. Pertama adalah akan melakukan pengerokan. Nah, sebelum itu kita akan memilih dulu lesi mana yang akan dilakukan pengerokan. Biasanya kita pilih lesi yang baru dan yang kelihatan masih aktif ya. Yang mana kira-kira baru timbul Pak? Yang ya, dan kita akan lakukan di bagian sini ya. Kemudian kita akan mengambil spesimen kerokan kulit. Pertama dengan cara membersihkan kulit yang akan dikerok dengan kapas alkohol. Pak dibersihkan dulu nih. Dilakukan pengambilan bahan kerokan pada bagian kulit yang aktif dengan menggunakan scalpel dari atas ke bawah dengan sudut 45 derajat. Kemudian hasil kerokan ditampung pada objek gelas. Ya, jadi di sini kita akan melakukan pengerokan pada kulit untuk mendapatkan sampel atau
spesimen yang akan kita lakukan pemeriksaan dengan KOH. Di sini kita pilih lesi yang masih aktif, biasanya lesi yang paling baru. Yang mana yang paling baru tumbuhnya Pak? Oke. Jadi bagian ini, kemudian kita akan lebih banyak mengambil sampelnya itu adalah pada bagian tepi lesi, karena di sini dengan asumsi bahwa di sini ada lesi yang masih aktif dan di sini kita dapatkan mungkin konsentrasi jamur yang paling tinggi ya kita dapatkan di sini. Berikut adalah pengerokannya, bisa dia agak gini Pak. Oke. Ya. Sakit Pak? Kemudian tetesnya KOH 10%, 1-2 tetes pada objek gelas yang sudah berisi bahan kerokan kulit. Kemudian ditutup dengan kaca penutup. Setelah spesimen lengkap, kita tunggu selama 15 menit untuk terjadinya lisis dari keratin. Apabila tersedia alat berupa api Bunsen, bisa dilakukan pemanasan pada objek gelas tersebut sehingga terjadi lisis keratin yang lebih cepat. Spesimen diletakkan di bawah mikroskop, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan pembesaran 10 kali, dilanjutkan dengan pembesaran 40 kali. Untuk mencari adanya spora ataupun hipa pada sediaan. Ini salah satu kasus juga yang akan kita periksa ada komponen jamur atau enggak. Kasus ini adalah merupakan kasus perubahan warna kulit. Jadi menjadi putih-putih yang terlihat di punggungnya, kemudian juga di depan. Nah, ini adalah salah satu contoh secara klinis kita mendiagnosis kasus ini adalah, kalau dalam bahasa awamnya itu panu ya, setiap orang tahu. Tapi dalam mendiagnosis panu, kalian sebagai dokter muda nantinya, kalian bukan hanya melihat perubahan warna, tapi harus cari apakah itu benar panu, ada komponen jamurnya enggak. Yang kita cari nanti dari, ada biasanya istilahnya bercak putih dengan squama, kita ambil squamanya di tempat ini, kita cari komponen jamurnya. Apa yang terlihat nanti, tolong dibaca. Nanti postes akan keluar komponen jamur apa yang kita, bentuknya bagaimana, tolong nanti dibaca. Nanti cara pengambilannya juga tadi kalian dengan kerokan pakai scalpel atau mungkin dengan objek gelas. Saat ini ada cara lain yang mungkin hasilnya tidak akan banyak berbeda, yaitu dengan melakukan tempelan dengan silipid ya. Diharapkan melekat dari keratin-keratinnya yang mengandung komponen jamur, yang dapat secara langsung juga dideteksi dengan KOH, dan komponen jamurnya akan tampak dengan jelas. Silakan gitu, Dr. Sayu mungkin kasih gimana cara pengambilannya dan langsung pemeriksaannya. Silakan Dr. Dek sama Dr. Sayu. Ya, terima kasih Dr. Wande. Jadi untuk persiapan pemeriksaan penunjang sederhana dengan KOH yang dengan menggunakan selotip, untuk persiapan alamnya tidak jauh berbeda. Bedanya hanya pada waktu kita mengambil kerokan kulit, kita menggunakan selotip.
Jadi sebelum pemeriksaan, kita siapkan dulu kelas objek yang telah diberi label dan telah ditetesi KOH 10% sebanyak 1 hingga 2 tetes. Kemudian kita mulai mengambil sampel dengan melakukan pengerokan dengan menggunakan selotip. Yang tadi ada merupakan sebagai petunjuk untuk guiding kita di mana kita akan mengambil kerokan daripada resi kulit tersebut. Nah, di sini menggunakan selotip, kita tempelkan selotip pada resi tersebut. Kemudian setelah kita tempelkan, kita lakukan pengerokan. Nah, di sini kita sudah menggunakan sarung tangan ya untuk pengerokannya. Kita harapkan akan tertempel di sini elemen-elemen jamur yang akan kita evaluasi. Jangan di satu lokasi saja, lokasi lain juga kita lakukan pengerokan. Nah, setelah kita mendapatkan sampel atau spesimen yang cukup, hasil kerokan tersebut kita tempelkan pada gelas objek yang telah diberi label dan KOH 10%, 1 hingga 2 tetes. Ini bila diperlukan bisa dilakukan pengeringan selama 15 menit ataupun dipanaskan di atas api busuk untuk mempercepat pengeringan dan untuk mempercepat pelisisan daripada keratin. Ada atensi dan kemungkinan. Oh iya dia nggak semuanya. Udah, Pak. Sambil ulangannya ya. Yuk kita udah ini kan yang saya ya. Oke, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Jadi salah satu kegiatan kita termasuk nanti kalau udah masuk ke Koskap atau Pemuda adalah visita bangsa. Di Pansal merupakan salah satu tempat untuk kita belajar. Kebetulan saat ini kita akan melihat satu kasus yang cukup menarik, mungkin adik-adik boleh harus menguasai masalah ini tentang kasus Stephen Johnson syndrome. Yuk kita masuk. Ya, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk keluhan adik ya. Adik datangnya kemarin malam ya dengan keluhan luka pada bibir ya, terus nyeri menelannya, terus ada bercak merah juga di badan. Sambil kita lihat ya. Dari kapan muncul begini nih? Dari 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Sebelumnya adik sempat demam, terus minum obat napi aja dari dokter. Nggak bisa ngomong ya karena tenggorokan. Oh iya ya. Kemarin saya dapatkan informasinya, adiknya sudah minum ciprofloxacin, kemudian paracetamol sama methylprednisolonnya sejak 4 hari yang lalu. Oke. Demamnya sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian 3 hari yang lalu mulai ada luka di bibir ya, terus matanya juga merah ya, luka di kemaluan. Oke, terus ada bercak merah. Kita diagnosis sebagai Stephen Johnson syndrome karena pada pasien kita dapatkan adanya kelainan pada kulit, kemudian adanya kelainan pada mukosa, lebih dari 2 mukosa yang terlibat, yaitu mukosa mata, mukosa mulut, dan mukosa genitalia. Kemudian adanya riwayat minum obat yang dicurigai sebagai pencetus munculnya Stephen Johnson syndrome, di mana 4 hari yang lalu pasien mendapatkan ciprofloxacin, kemudian paracetamol dan methylprednisolone. Kita curigai sebagai pencetus SSJ-nya adalah dari ciprofloxacin dan paracetamol yang telah diminum sebelumnya, sehingga saat ini kita lakukan penyetopan untuk ciprofloxacin dan paracetamol, kemudian kita perbaiki keseimbangan cairan pada pasien dengan memberikan intravena fluid drip berupa NaCl yang diselang-seling dengan dextrose 5% 20 tetes per menit. Kemudian juga dimasukkan
dexamethasone intravena 2 kali 10 mg. Kemudian untuk keluhan luka pada mulut, kita lakukan pengopresan dengan NaCl selama 10 menit sebanyak 2-4 kali sehari. Kemudian untuk lesi di kulit, kita kasih terapi berupa hidrokortison 2,5% dioleskan pada lesi kulit yang mengalami kemerahan. Saat ini setelah dilakukan terapi tersebut, pasien masuk tadi malam sudah dimasukkan obat-obat intravena maupun topikal, sudah terjadi perbaikan pada pasien. Mungkin untuk selanjutnya kita akan segera melakukan tapering off terhadap dexamethasone yang diberikan terhadap pasien. Saya lihat hiperemi pada konjungtiva masih ada, tapi sudah berkurang dibandingkan kemarin. Kemudian ada luka di mukosa mulut, kemudian ada luka di hasil pemeriksaan laboratorium. Dari hasil darah lengkapnya kita dapatkan adanya peningkatan leukosit maupun peningkatan neutrofil. Dan pada terapi SSJ yang menggunakan dexamethasone 2 kali 10 mg merupakan suatu terapi steroid dosis tinggi, maka pada pasien kita juga berikan antibiotika intravena, yaitu gentamicin 2 kali 80 mg intravena. Jadi ini merupakan salah satu kasus kegawat daruratan dalam bidang dermatologi. Jadi kalau kita salah penata laksanaan, beberapa kasus bisa sampai meninggal kasus ini. Sehingga yang paling penting, diagnosis harus cepat ditegakkan. Tadi Dr. Budiani bilang, ada trias dari mukosanya, bibir, kemudian ada mata dan kulit. Jangan lupa, kelainan-kelainan seperti ini tidak terbatas pada kulitnya. Nanti sistemik mungkin akan terjadi gangguan, terutama masalah keseimbangan cairan. Itu sangat penting. Kalau itu nanti jadi miss, dapat menyebabkan gawat darurat dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Sehingga nanti jangan lupa bahwa monitoring kasus-kasus seperti ini penting. Kalian nanti kalau udah masuk ke sini, nanti mungkin kalian akan dapat kuliah ini, ada yang memberikan mungkin kuliah berapa, tolong dibaca. Nanti akan ada pertanyaan podcast setelah tadi Dr. Budiani memberikan sekilas tentang Stevens-Johnson syndrome. Jadi adik-adik sekalian, kegiatan-kegiatan seperti ini termasuk kompetensi 4A. Jadi kalian bisa menangani ini, bukan hanya mungkin 4 nanti konsultasi kalau terjadi mungkin komplikasi dan sebagainya. Pada awalnya kalian harus bisa menangani kasus seperti ini pada awalnya. Selanjutnya kalau perlu dikonsulkan. Jangan lupa tadi diberitahukan, kita bukan sendiri menangani kasus ini, tergantung pada keluhan yang ada. Kalau menelan keluhannya dikonsulkan ke HP, mungkin ada sesuatu. Jangan lupa lesi-lesinya bisa mukosa di bagian dalam mata misalnya. Kalau ada misalnya merahan, kita konsulkan ke bagian mata. Kalau misalnya ada kegawat daruratan dibilang keseimbangan cairan, misalnya kalau ada sampai pasien ini, kita juga tidak ada salahnya kita kolaborasi dengan spesialis lain penyakit dalam dan sebagainya. Sehingga yang paling penting adalah mengutamakan keselamatan pasien. Jadi demikian tambahan saya, mudah-mudahan nanti bisa menangani kasus seperti ini semaksimal yang nanti tahu. Nanti kuliahnya kita tunggu tanggal mainnya. Demikian saya kira ya. Terima kasih. Ruangan ini tempat pertemuan kita ya. Pertemuan pagi hari, baik itu sponsi, ruang kasus, ataupun ujian-ujian mungkin bisa dilakukan di sini. Termasuk juga pesta kecil ya bisa di sini ya. Cukup memadai, mudah-mudahan dengan ruangan ini kita bisa lebih dalam artian kegiatan-kegiatan